Sementara itu, BPBD Sumatera Barat mencatat korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 3 hari yang lalu telah menelan korban sebanyak 61 orang. Setelah dilakukan berbagai upaya pencarian, sebagian korban tewas telah dilakukan identifikasi oleh DVI Polda Sumbar di posko antemortem dan postmortem di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Korban yang identitasnya sudah diketahui langsung dijemput oleh keluarga untuk dimakamkan. Selain korban tewas, juga terdapat jumlah korban yang masih dicari dan dinyatakan hilang akibat bencana ini sebanyak 90 orang. Dan ada 16 kabupaten kota di Sumatera Barat yang terdampak bencana hidrometeorologi ini. Karena memang di Sumatera Barat masih tinggi intensitas curah hujan dan tercatat data malam ini per tanggal 28 November 2025, tepatnya update data jam 20 tadi, sudah tercatat 16 kabupaten kota yang terdampak bencana. Kemudian dari 16 kabupaten kota ini, data korban yang sudah masuk di posko sudah 61 orang meninggal, 90 orang yang masih dicari, kemudian 8 yang luka. Cuaca ekstrim yang terjadi di Sumatera Barat mengakibatkan banjir dan longsor membuat ruas jalan utama penghubung Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai, Padang Panjang, Sumatera Barat lumpuh. Alat berat diterjunkan untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Badan jalan yang tergerus air banjir membuat jalan tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Lembah Anai merupakan salah satu pesona alam di Sumatera Barat. Air terjun ini berada di pinggir jalan. Akibat dari cuaca ekstrim di ruas Cincin Padang Panjang, ada 6 titik dengan kerusakan yang variatif. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Sumatera Barat pasca bencana tanah longsor dan banjir bandang, kita akan bergabung dengan Andri Syahputra dan juga Wahyudi Agus yang berada di Padang Panjang dan Kota Padang. Kita ke Yudi terlebih dahulu. Yudi, bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Silakan. Ya, selamat siang pemirsa. Sekarang saya berada di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, di mana banjir bandang susulan kemarin yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa harus mengungsi. Hingga tadi malam masyarakat juga masih tetap berada di pengungsian. Dan hari ini semua masyarakat sudah kembali bersih-bersih rumah. Dan seperti di jalan Pasar Baru yang ada di belakang saya ini, sangat banyak lumpur hasil dari kiriman banjir bandang yang terjadi pada hari Jumat pagi kemarin, di mana masyarakat tidak bisa melewati ini dari kemarin, dan sekarang sudah mulai dibersihkan bersama pihak kepolisian, Polresta Padang, dan masyarakat sekitar untuk membuang material yang tergenang lumpur pada siang hari ini. Nah, untuk data korban sendiri banjir bandang akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di Sumatera Barat, untuk update data yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat tepat pukul 10 tadi malam, bahwa hingga tadi malam pukul 10 korban meninggal akibat banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat itu berjumlah kurang lebih hingga hari ini 61 orang. Yang dimana korban 61 orang ini tersebar di 5 kabupaten kota di Sumatera Barat sendiri. Nah, untuk korban paling banyak yang terdata yang sudah masuk laporan resminya ke BPBD Provinsi, diantaranya adalah Kabupaten Agam, sebanyak 47 orang meninggal, di Kota Padang 5 orang meninggal, Kabupaten Pasaman Barat 1 orang meninggal, Kota Solo 1 orang meninggal, Kota Padang Panjang 7 orang meninggal. Sementara itu dari 19 kabupaten kota di Sumatera Barat yang terdampak banjir hidrometeorologi ini, 3 kabupaten yang tidak terdampak sama sekali. Kemudian selain korban yang sudah dinyatakan tewas oleh pihak terkait, juga terdapat jumlah korban yang masih dicari, yang dinyatakan hilang akibat bencana ini sebanyak kurang lebih 90 orang, di mana diantaranya Kabupaten Agam 83 orang, Kabupaten Pasaman Barat 6 orang, dan Kabupaten Padang Pariaman 1 orang. Data tersebut dihimpun pukul 10 tadi malam, dan hari ini pihak terkait belum mengeluarkan data terbarunya. Demikian. Andri, lalu bagaimana kondisi cuaca saat ini di Kota Padang dan apakah masih ada wilayah di Kota Padang yang terendam oleh banjir?
Andri, baik. Kita selanjutnya akan menuju ke rekan Andri Syaputra dari wilayah Lembah Anai di Padang Panjang. Kita ke Andri, bagaimana kondisi terkini banjir di sana di Lembah Anai? Ya, Rendra, dapat saya laporkan bahwasannya banjir di Kota Padang Panjang aliran sungai pun sudah mulai tidak deras lagi. Dan baru ini saya berada di puskesmas Kayu Tanam, tepatnya di Kabupaten Padang Preman, yang mana tim SAR gabungan telah menemukan 6 korban jiwa yang meninggal dunia. Itu diantaranya 1 orang bayi berusia 1 tahun. Begitu, Rendra. Baik, apakah masih ada warga yang dinyatakan hilang dalam bencana longsor di lokasi Anda? Ya, dari 6 korban yang ditemukan sekarang, berarti total yang telah ditemukan di Padang Panjang sendiri itu berjumlah 25 orang. 25 orang. Dari data dari BPBD Kota Padang Panjang itu korban yang hilang itu berjumlah sekitar 34 orang. Berarti masih ada beberapa orang lagi yang masih dalam pencarian. Saya juga dapatkan info sebentar ini tim SAR gabungan juga sudah dapat menemukan 2 korban jiwa lagi, tapi belum dibawa ke sini, masih dalam perjalanan untuk menuju ke tingkat tertinggi. Kedua korban yang ditemukan di aliran Sungai Batanganai itu merupakan di daerah di kawasan Kabupaten Padang Pariaman, karena Kota Padang Panjang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman. Itu kebanyakan korban ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman. Itu Rendra. Baik, Andri, ini bisa dijelaskan juga jalanan atau jalur Lembah Anai ini apakah memang jalur utama yang biasa dilalui oleh warga dan bagaimana dampaknya terhadap warga di sekitar terhadap bencana yang berlangsung di lokasi ini? Ya, jalur Lembah Anai ini merupakan jalur lintas utama Padang Bukit Tinggi, ya jalur lintas nasional yang merupakan jalur juga ke Pekanbaru, ke Provinsi Riau juga. Itu putus total karena tergerus oleh banjir bandang sendiri. Sedangkan aktivitas warga tentunya sangat terganggu karena aktivitas kendaraan berat berupa sembako dan sebagainya melalui jalur ini. Tadi juga saya mendapatkan info dari warga beberapa bahan pokok seperti cabai juga ikut naik karena jalur utama ini putus, begitu Rendra. Baik, lalu bagaimana kondisi cuaca di lokasi tersebut? Apakah juga masih memungkinkan bagi para petugas untuk melakukan pencarian korban ataupun evakuasi? Ya, saat ini tim SAR gabungan terus melakukan menyisir aliran Sungai Batanganai. Untuk cuaca sendiri cerah berawan itu. Jadi kesempatan bagi tim SAR untuk melakukan penyisiran di aliran sungai yang masih dicurigai adanya korban jiwa di sana. Itu dan. Baik, terima kasih Andri informasinya langsung dari kawasan Lembah Anai di Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali Andri.